Oke, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana sih perilaku suara di dalam lautan. Sekarang kita akan berbicara tentang fenomena kecepatan cahaya di dalam lautan. Sip. Cahaya matahari yang disampaikan secara radiasi ke bumi lewat atmosfer, terus dia masuk ke atmosfer bumi, tadi lewat langit ke atmosfer bumi, terus masuk lagi terus sampai dia ke permukaan laut. Di permukaan laut, cahaya itu ada dua nanti. Yang pertama adalah dia dipantulkan lagi ke atmosfer. Jadi si permukaan laut itu berfungsi seakan seperti cermin, dia langsung dipantulkan. Yang kedua, dia diserap oleh air dan dikonversikan menjadi panas. Tapi ternyata dari seluruh cahaya matahari yang ke permukaan laut dipantulkan tuh diserap, ternyata cuma 1 meternya, kurang dari 1% yang melewati kedalaman 100 meter. Beberapa panjang gelombang cahaya diserap pada kedalaman yang berbeda dengan warna biru menembus kedalaman yang paling jauh. Oke. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saya mau nanya sama adik-adik semua nih, adik-adik masih semua. Coba jawab di grup ya. Kenapa laut warnanya biru? Ayo, coba. Ini silahkan dijawab di grup WA, silahkan. Yang nggak ngedengar videonya pasti ketahuan nggak nonton. Nah, kita lanjut. Ternyata gelombang yang nyampai yang dimasuk ke bumi itu ternyata ada spektrumnya. Spektrumnya ini tergantung dari panjang gelombang. Kalau kita lihat nih sebelah kiri grafisnya ada electromagnetic spectrum of sunlight. Yang sebelah kiri yang paling pendek sampai ke kanan yang paling panjang. Paling pendeknya adalah gamma ray, sinar gamma, sampai sinar X, terus sinar ultraviolet, terus sampai spektrum visible spektrum. Terus lanjut ke infrared, gelombang infrared, gelombang radar, radio, dan television wave. Oke. Ternyata yang bisa dilihat oleh mata manusia secara kasat mata itu adalah gelombang dengan panjang 380 nanometer sampai 740 nanometer. Atau kalau dikonversikan menjadi frekuensi, dia dari 405 sampai 709 terahertz. Kembali ini yang bisa dilihat oleh manusia. Ada beberapa hewan yang bisa ngelihat beda, jauh lebih banyak. Kelelawar, terus misalnya burung hantu, hewan-hewan nokturnal tuh yang paginya tidur, malamnya bangun. Nih kalau ada teman-teman yang tipikalnya kayak gitu, paginya tidur, malamnya bangun tuh disebutnya makhluk nokturnal, makhluk malam. Itu dia matanya bisa melihat panjang gelombang yang berbeda dengan manusia. Oke. Ternyata dari spektrum visible itu yang bisa kita lihat itu, warna merah itu kalau kita lihat di grafis ini nih sebelah kiri, itu sekitar 600-700 adalah warna yang paling pertama diserap oleh laut. Oke, sementara warna biru adalah warna yang paling lama lah bisa dibilang diserap oleh laut. Jadi makanya warna biru itu masuk sampai ke dalam sehingga bisa dibilang makanya kelihatan ya bisa dibilang itu jadi karena warna biru. Jadi jawaban tadi kenapa kok laut warnanya biru, karena warna biru itu adalah warna yang paling tidak diserap oleh laut, sehingga nggak diserap oleh laut kelihatan sama mata kita, jadi warnanya biru, kurang lebih gitu. Nah, tapi seberapa jauh penetrasinya ini grafis ini kalau bisa dibilang adalah lautan luas, lautan lepas. Nah, seberapa jauh dia bisa masuk itu tergantung dari karakteristik airnya, bisa berapa jumlah fitoplanktonnya, seberapa keruh dia, dan yang lain-lainnya. Oke, nanti kita akan ke sana. Nah, hampir seluruh kehidupan di laut itu bergantung pada sinar matahari. Sinar matahari itu adalah faktor utama dalam menunjang rantai makanan, food of chain dari kehidupan di laut. Sebenarnya di kehidupan di seluruh dunia juga. Kehidupan di laut ada namanya mekanisme yang paling bawah, namanya fotoautotrof. Fotoautotrof itu organisme yang dia menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik lewat proses apa? Fotosintesis. Oke, biasanya dilakukan oleh fitoplankton. Nah,
Nanti fitoplankton dimakan sama ikan yang lebih kecil. Ikan yang lebih kecil dimakan sama ikan yang lebih gede, ikan yang lebih gede dimakan sama ikan yang lebih gede sama ikan yang lebih gede lagi. Tapi ternyata menariknya, ikan yang paling gede di dunia, paus biru, tebak makannya apa? Dia makannya bukan ikan yang lebih kecil lagi nggak, tapi dia makannya fitoplankton ini. Nah, jadi penting banget nih, bahkan di daratan juga kayak gitu kan. Nah, terus menariknya lagi, ternyata di lautan itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemampuan beberapa ikan untuk memanipulasi cahaya matahari sehingga kalau matahari itu kena tubuhnya dia memantul. Kalau dia memantul maka dia akan berbaur dengan laut dan jadi si predator yang akan pemangsa si ikan ini apa namanya? Nggak kelihatan mana ikannya. Nih saya ambil contoh nama salah satu ikannya adalah namanya ikan lookdown. Ini cocok dengan kondisi pandemi nih. Mungkin karena dia nggak mau kena corona, jadi nama ikannya ikan lockdown. Garing, itu mah lockdown ya. Oke, mohon maaf. Lanjut. Tapi, saya akan mau ngasih lihat contoh kemampuan manipulasi cahaya dari hewan lain yang super canggih. Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Lihat sebuah karang yang biasa nih dari sudut pandang seorang penyelam. Wah, dahsyat. Apaan tuh? Itu adalah oktopus atau gurita. Kita lihat kalau di reverse, di backwards, kita lihat bagaimana dia bisa menyerupai karang. Beuh, canggih banget. Nah, fenomena kayak gini di hewan laut tuh banyak, nggak cuma di oktopus, di hewan-hewan lain ada. Nah, jadi buat nanti teman-teman yang misalnya suka makan sushi kah atau seafood, ketika nanti makan oktopus, bahwa yang kalian makan itu adalah hewan yang punya pertahanan tubuh yang sangat canggih, yang super hebat. Dia bisa merubah nggak cuma warnanya, bahkan nih teksturnya bisa sedikit berubah juga. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Itu salah satunya ya. Dan apa namanya pelajaran tentang ini banyak lagi. Oke, tadi. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata tumbuhan-tumbuhan di laut itu juga mempunyai pigmen-pigmen yang berbeda. Ada yang warna merah, coklat, hijau. Di sini saya kasih lihat beberapa apa namanya contoh alga-alga. Ada alga merah, ada alga coklat, ada alga yang warna hijau. Ini alga apa sih ini? Rumput laut. Rumput laut yang sering kita makan. Ada yang dijadiin agar-agar, ada yang dijadiin makanan segala macam. Ternyata tadi apa sih pigmen yang berbeda itu? Pigmen itu berbeda sehingga si alga ini yang dia tumbuh pada kedalaman berbeda-beda, dia bisa menyerap spektrum cahaya yang beda-beda. Di alga merah, dia bisa apa namanya? Dia menyerap warna lainnya selain warna merah, kurang lebih kayak gitu. Jadi, sehingga kalau kedalaman tertentu dia bisa menyerap warna yang berbeda, kedalaman yang lain dia bisa menyerap warna yang berbeda. Kurang lebih seperti itulah. Ini menariknya. Nah, kita akan lanjut tentang ternyata berdasarkan penetrasi matahari ke kedalaman air, di kedalaman laut itu dibagi berdasarkan zona-zona. Zona-zona apakah itu? Kita lanjut di video berikutnya.